Ingat tak rukun iman ada berapa perkara? 6 perkara. Perkara yang ketiga, percaya kepada Rasul. Adik-adik ingat tak nama-nama Rasul? Abang Raihan ada lagu tentang Nabi Muhammad Rasul. Mari kita nyanyi sama-sama. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Selawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak soleh-solehah, selamat mendengarkan ya. Dan jangan lupa nanti setelah menonton atau setelah menyaksikan, anak soleh-solehah menceritakan lagi ya dengan voice note dan dikirim di Google Classroom. Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih-solihah, kali ini Ustazah akan bercerita tentang keberanian Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, anak solih-solihah, Nabi Ibrahim alaihissalam, ada yang tahu Nabi keberapa? Ya benar, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi yang ke-6. Coba kita nyanyi dulu yuk. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Muhammad al-Mustafa. Nah, ternyata Nabi Ibrahim Nabi yang urutan ke-6. Ternyata Nabi Ibrahim itu adalah ayahnya para nabi. Nah, anak solih-solihah, siapa yang pernah tahu Nabi Ibrahim itu? Nabi Ibrahim adalah sosok Nabi yang sangat berani menghadapi kaum sesat pada saat itu. Beliau tidak peduli mereka mengejek ajakannya. Suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam melihat ada banyak penduduk, tidak beberapa nak, tapi banyak penduduk mengadakan pesta tahunan. Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi kuil dengan membawa kapak besar yang tajam. Untuk apa? Masa kecil Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim dilahirkan di negara Irak. Kalau dulu masih bernama Kaldea. Ayahnya Nabi Ibrahim adalah seorang tukang kayu, pembuat patung. Hebat ya nak, zaman dulu sudah ada orang bisa membuat patung. Tetapi sayangnya patung-patung itu dijual kepada masyarakat untuk disembah. Ketika remaja, Nabi Ibrahim heran melihat patung buatan ayahnya disembah orang. Kenapa patung-patung itu disembah? Padahal tidak bisa berbicara, berjalan juga tidak bisa. Nah, ayahnya sangat marah ketika Ibrahim menanyakan hal itu. Sebabnya sang ayah khawatir patung-patungnya tidak laku akibat ulah Ibrahim. Nah, suatu ketika di sebuah kuil, banyak sekali makanan untuk persembahan. Makanan itu masih utuh karena patung memang tidak bisa makan. Nabi Ibrahim alaihissalam hanya tersenyum mengingat kebodohan penduduk negeri Babilonia. Kalau sekarang Irak ya nak namanya. Lantas dengan tangkas Nabi Ibrahim alaihissalam merobohkan semua patung-patung itu di dalam kuil. Kecuali patung yang paling besar. Sebelum pergi, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggal kapaknya di pundak patung yang paling besar. Raja Namrud dan penduduk negeri Babilonia sangat terkejut ketika mereka kembali
dan melihat kuil tempat penyembahannya sudah hancur. "Ya Tuhanku," katanya, "siapa yang telah menganiaya Tuhan-Tuhan kita?" Kata Raja Namrud yang begitu marah melihat semua patungnya hancur berantakan. "Siapapun dia harus diberi hukuman yang setimpal," ucap Raja Namrud. Kemudian ada seorang budak berbicara, seorang penduduk. "Hamba tahu ini pasti perbuatan Ibrahim," kata seorang penduduk itu. "Panggil dia sekarang." Raja Namrud berteriak. Nah, karena Raja Namrud marah, akhirnya Raja Namrud memerintahkan para pengawal dan beberapa penduduk untuk datang ke rumah Ibrahim menjemput Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim pun kemudian diseret dan diarak keliling kota. Ya Allah nak, beliau lalu dibawa ke tempat terbuka, di tempat umum, di lapangan luas nak. Nabi Ibrahim dibawa. Kemudian ada seorang hakim yang bertanya, "Hai Ibrahim, apa betul kamu yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami?" Nabi Ibrahim alaihissalam tersenyum tenang dan menjawab, "Bukan." Jawabnya singkat. "Coba lihat, bukankah yang memegang kapak itu patung yang paling besar? Barangkali dia melakukannya," kata Nabi Ibrahim. "Mana mungkin, dia tidak bisa melakukan apapun," kata hakim tadi. Nabi Ibrahim alaihissalam tersenyum lagi. "Kalau tidak bisa melakukan apapun, mengapa kalian menyembahnya?" ujar Nabi Ibrahim. Nah, setelah Nabi Ibrahim berbicara seperti itu, semua orang terpana mendengarkan perkataan Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim berkata seperti itu ya? Tetapi memang masuk akal. Pemikiran orang penduduk itu semuanya sama. Sampai ada seseorang yang berbicara. "Mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak mendatangkan kebaikan? Mengapa kalian tidak juga menyadari kesalahan kalian?" Nabi Ibrahim pun ikut berkata. Lalu Raja Namrud tidak terima, dia berteriak, "Diam! Saya tidak tahan mendengar kalimat Ibrahim ini. Prajurit, sekarang kumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim." Perintahnya Raja Namrud dengan marah-marah memerintahkan prajuritnya untuk mengambil kayu bakar. Tidak lama kemudian kayu pun terkumpul dan membentuk perapian yang siap membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu api terkobar, Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalamnya. Disaksikan hampir seluruh penduduk Babilonia pada saat itu pula. Nah, saat peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayatnya. Allah berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah kamu dan berilah keselamatan bagi Ibrahim." Masya Allah nak. Nabi Ibrahim diceritakan kisahnya di surah Al-Anbiya, yaitu surat 21 ayat 69. Kata Allah, apinya suruh dingin sehingga Nabi Ibrahim pun tidak terbakar. Masya Allah ya, luar biasa. Allah selalu menjaga setiap hamba-hambanya. Nah, saat itu Allah pun tidak membiarkan Nabi Ibrahim alaihissalam teraniaya. Kemudian api menjadi dingin dan Nabi Ibrahim selamat. Sehingga beliau dapat keluar dari dalam api. Nabi Ibrahim alaihissalam pun tidak mempan dibakar api karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, Raja Namrud itu adalah raja yang menganggap dirinya Tuhan. Kemudian Allah pun membinasakan Raja Namrud beserta pasukannya dengan serangan nyamuk. Demikianlah Allah menghinakan orang-orang yang sombong. Ya Allah nak, padahal dia raja, dia punya pasukan, dia punya istana, kemudian mempunyai banyak sekali harta. Tetapi apa? Allah pun berkehendak kun fayakun. Ternyata Raja Namrud pun meninggal dengan mengenaskan dengan apa? Dengan serangan nyamuk. Nauzubillah ya nak. Masya Allah nih, ternyata Nabi Ibrahim ini luar biasa. Tidak mempan dibakar api dan sangat berani menentang keburukan. Jadi ketika ada orang yang berbuat buruk, langsung Nabi Ibrahim memberi nasihatnya. Tetapi tidak banyak orang yang mendengarkan. Nah, dari kisah ini anak solih solihah kita akan banyak belajar ya. Baiklah anak solih solihah, itu tadi kisah
Nabi Ibrahim alaihi salam. Masya Allah ya nak, Nabi Ibrahim itu ternyata nabi yang sangat pemberani. Ternyata kita itu memiliki nabi yang semuanya pemberani untuk berbicara baik, memberi nasihat kepada orang lain. Masya Allah ya. Jadi kita tidak perlu ragu untuk selalu berkata baik. Anak solih-solihah, dari pelajaran yang kita dapat dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kita tidak boleh menyerah untuk selalu berbuat baik, karena Allah selalu membantu umatnya. Nabi Ibrahim saja tidak mempan dibakar api. Tapi kalau kita tetap berusaha dan berdoa kepada Allah setiap apapun, agar Allah selalu menjadikan kita selalu hamba yang kuat, tidak gampang menangis, tidak gampang mengeluh, tapi selalu semangat. Baik, semoga ceritanya bermanfaat ya, dan berkah untuk kita semua. Selamat mendengarkan cerita-cerita yang lainnya. Baiklah, sampai bertemu di Jumat selanjutnya. Ustazah doakan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.